Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga tetap terus semangat untuk belajar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jaringan berbasis luas atau WAN. Sebelum kita belajar tentang materi ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nanti akan kita pelajari bisa kalian terima dengan mudah dan bisa bermanfaat nantinya. Silakan berdoa menurut agama masing-masing. Bisa diakhiri. Kita langsung saja masuk ke materi jaringan berbasis luas. Pada materi ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama pengertian dan karakteristik WAN, yang kedua kegunaan WAN, yang ketiga perangkat WAN, yang keempat standar dan protokol WAN, yang kelima jenis koneksi WAN, dan yang terakhir contoh desain jaringan WAN. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian dan karakteristik WAN. Pengertian WAN seperti pada video sebelumnya sudah saya singgung. Menurut Wikipedia, WAN Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, antar kota, atau bahkan antar negara, antar pulau, antar benua. Itu menurut Wikipedia. Jaringan WAN membutuhkan router dan saluran komunikasi publik untuk menghubungkan jaringan area lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Jadi WAN itu adalah jaringan yang areanya sangat besar dan membutuhkan router serta saluran komunikasi publik untuk berkomunikasi. Itu pengertian WAN. Ini adalah gambar jaringan WAN. Ini WAN itu terdiri dari MAN Metropolitan Area Network. MAN berkumpul itu jadi WAN. MAN ini kan satu kota, dalam satu kota, jaringan dalam satu kota. Misalnya kota Samarinda, kota Balikpapan, ke kota Bontang dan lain sebagainya, itu terkumpul, terkoneksi menjadi satu, menjadi sebuah WAN, Wide Area Network. MAN ini sendiri terdiri dari beberapa jaringan LAN. LAN itu kan hanya satu gedung, satu ruangan gitu. Jadi antar gedung itu dihubungkan dengan MAN. MAN dihubungkan semuanya membentuk sebuah WAN. Gitu ya. Makanya WAN adalah jaringan komputer yang sangat besar. Karakteristik WAN yang pertama adalah menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN dan MAN. Oleh karena itu, jaringan WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan yang luas. WAN memiliki cakupan area yang luas, jelas. Menggunakan koneksi serial dari berbagai jenis untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan. Dapat melakukan paket data maupun frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Yang terakhir bekerja pada layer fisikal dan data link pada layer OSI. Ini adalah karakteristik WAN. Intinya adalah WAN itu menghubungkan jaringan yang luas dan membutuhkan router, membutuhkan perangkat router atau switch untuk menghubungkan jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Kegunaan WAN. Kegunaan WAN yang pertama yaitu mengintegrasikan dan menggabungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu. Seperti pada gambar tadi, LAN bergabung menjadi satu membentuk sebuah MAN. MAN
beberapa MAN bergabung menjadi satu, menjadi sebuah WAN. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. Jadi karena WAN ini bisa mengakomodir jarak yang sangat jauh, pasti akan sangat mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. Ada informasi dari benua Eropa ke benua Asia, itu akan sangat cepat dengan menggunakan WAN. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi perpindahan arus informasi. Informasi berpindah lebih efisien. Yang keempat, menghemat biaya operasional. Yang kelima, mencegah terjadinya miskomunikasi. Yang keenam, mendukung operasionalitas dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Ini adalah kegunaan dari jaringan WAN. Perangkat WAN. Perangkat WAN yang pertama adalah router. Router itu gambarnya seperti ini, ada berbagai macam merek dan bentuk dari router. Ini salah satu contohnya. Router merupakan sebuah alat yang memiliki banyak sekali fungsi. Fungsi utama yang terdapat pada router yaitu untuk mendistribusikan atau membagi IP address baik secara dinamis maupun statis ke semua komputer yang telah terhubung ke router tersebut. Perangkat router ini sangat penting pada jaringan WAN karena fungsinya tadi yaitu mendistribusikan atau membagi IP address pada semua komputer yang terhubung dengan router tersebut. Jadi diibaratkan misalnya dalam satu jaringan ada 100 komputer yang terhubung pada satu router, maka router tersebut akan membagikan masing-masing komputer tersebut IP address yang berbeda-beda baik secara dinamis maupun secara statis. Fungsi lain dari router yaitu routing. Routing itu membuat rute perjalanan dari paket data atau informasi yang akan kita kirim dan yang akan diterima. Jadi paket data kita ini mau kemana, itu akan dibuatkan rute oleh router ini. Jadi arus lalu lintas itu akan melewati router, karena di router ini dia akan membuatkan rute kemana dia harus pergi. Itu untuk router. Perangkat yang kedua yaitu switch. Ini gambarnya, ada banyak merek dan ada banyak model. Ada biasanya switch itu ada yang portnya sedikit, ada yang portnya banyak, ya ada yang sampai 64 port. Ini port, lubang-lubang untuk RJ45 ini namanya port. Itu ya, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Fungsi utama dari sebuah switch adalah menerima informasi dari berbagai sumber yang tersambung dengannya, kemudian menyalurkan informasi tersebut kepada pihak yang membutuhkannya saja. Nah, biasanya setelah ada perangkat router itu ada perangkat switch, tapi ini opsional, boleh ada, boleh tidak ada, tapi biasanya kebanyakan pasti ada. Jadi switch ini fungsinya untuk menerima informasi dari berbagai sumber, kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya saja. Jadi tidak di broadcast ke semuanya, tapi disalurkan ke satu pihak yang membutuhkannya saja atau beberapa pihak yang membutuhkannya saja. Itu perangkat switch. Perangkat selanjutnya adalah modem. Nah, ini contoh modem, banyak merek dan banyak bentuk juga. Ini hanya salah satu contoh saja. Fungsi utama modem adalah mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Namun, modem juga memiliki fungsi menghubungkan sebuah perangkat ke dalam jaringan. Tuh. Biasanya modem ini kita dapatkan ketika kita menggunakan suatu jasa ISP atau Internet Service Provider. Jadi kalau di rumah kita itu kepengen terhubung ke jaringan, maka biasanya kita harus daftar ke ISP, penyedia internet, kemudian perusahaan penyedia internet itu akan menyambungkan rumah kita dengan jaringan itu melalui modem.
CSU-DSU, ini gambarnya. CSU-DSU atau kepanjangannya Channel Service Unit atau Data Service Unit memiliki fungsi untuk mengirim data dalam format digital melalui jaringan telepon digital. Jadi CSU-DSU ini fungsinya untuk mengirim data dalam bentuk format digital. Perangkat selanjutnya adalah Communication Server. Ini bentuknya ya, banyak merek juga. Communication Server mengkonsentrasikan komunikasi pengguna dial-in dan remote access ke LAN. Communication Server memiliki beberapa interface analog dan digital serta mampu melayani beberapa user sekaligus. Ini fungsi dari perangkat Communication Server. Standar dan protokol WAN. Standar fisik dan konektor pada WAN. Ada beberapa standar, yaitu ada EIA-TEIA 232, ada EIA-TEIA 449/530, ada EIA-TEIA 612/613, ada V.35, ada X.21. Ini adalah standar fisik dan konektor yang digunakan pada jaringan WAN. Protokol WAN adalah aturan atau tata cara yang digunakan dalam melaksanakan pertukaran data atau mengatur komunikasi data dalam sebuah jaringan WAN. Jadi dalam sebuah jaringan itu ada aturannya, namanya protokol. Ada 5 protokol, yaitu yang pertama protokol HDLC, High Level Data Link Control, yang kedua PPP, Point to Point Protocol, yang ketiga protokol X25, yang keempat adalah Frame Relay, yang kelima adalah ISDN. Ini adalah 5 protokol yang digunakan pada jaringan WAN. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, protokol HDLC, High Level Data Link Control, bekerja pada data link layer pada layer OSI. Protokol HDLC digunakan untuk menetapkan metode enkapsulasi paket data pada sinkronus serial. Jadi jika menggunakan sinkronus serial, maka biasanya digunakan protokol HDLC untuk mengenkapsulasi paket data. Kemudian protokol PPP, Point to Point Protocol. PPP dapat melakukan autentikasi dan bersifat multi protokol. Protokol ini merupakan pengembangan dari protokol SLIP, Serial Line Interface Protocol, yaitu suatu protokol standar yang menggunakan protokol TCP/IP. Protokol yang ketiga adalah protokol X25. Protokol ini adalah protokol standar yang mendefinisikan hubungan antara sebuah terminal dengan jaringan paket switching. Protokol ini dibuat untuk komunikasi data secara analog, yang berarti proses pengiriman data harus mengikuti algoritma yang ada pada protokol X25. Protokol ini melakukan suatu koneksi dengan membuat suatu sirkuit virtual di mana suatu jalur khusus pada jaringan publik yang dipakai untuk komunikasi data antar protokol X25. Protokol yang keempat adalah Frame Relay. Protokol Frame Relay digunakan untuk mengirimkan data pada jaringan publik. Yang kelima adalah ISDN, Integrated Service Digital Network. ISDN adalah suatu layanan digital yang berjalan melalui jaringan telepon. ISDN juga merupakan protokol komunikasi data yang dapat membawa paket data baik dalam bentuk teks, gambar, suara, video secara simultan. Protokol ISDN beroperasi pada bagian fisikal, data link, dan network pada layer OSI. Itu adalah kelima protokol WAN yang biasanya digunakan pada jaringan WAN. Jenis koneksi WAN. Jenis koneksi WAN ada 3. Yang pertama adalah jenis koneksi lease line, yang kedua circuit switching, dan yang ketiga adalah packet switching. Kita akan bahas satu-satu jenis koneksi WAN ini. Lease line. Lease line merupakan metode koneksi point to point antara perangkat CPE yang ada di customer dengan perangkat DTE, Data Communicating Equipment. Jadi lease line ini metode koneksi. Jadi CPE itu misalnya komputer kita, HP kita itu adalah perangkat-perangkat CPE, Customer Premise Equipment.
Jadi untuk menghubungkan CPE dengan DCE itu menggunakan lease line. DC itu contohnya router, data communicating equipment itu contohnya router. Jadi dari perangkat kita yang ada di rumah itu dihubungkan ke router menggunakan jenis koneksi lease line. Lease line biasa disebut juga dengan dedicated connection. Koneksi yang disediakan khusus untuk pelanggan di mana bandwidthnya khusus untuk pelanggan itu saja. Jadi kalau kalian pernah mendengar jaringan dedicated itu ada menggunakan jenis koneksi lease line. Jadi langsung dan itu khusus. Bandwidthnya khusus. Misalnya biasanya kan kalau kita masang 10 MB, kita tidak akan pernah dapat bandwidth sampai 10 MB. Tapi kalau menggunakan jaringan dedicated, kalau kita pasang 10 MB, kita yang kita terima itu pasti 10 MB. Itu menggunakan jenis koneksi lease line. Tipe jalur ini dapat dikolaborasikan dengan protokol HDLC dan PPP. Jadi jenis koneksi ini tuh menggunakan protokol HDLC dan PPP. Jenis koneksi yang kedua adalah circuit switching. Circuit switching adalah jalur komunikasi yang digunakan dengan network dial-up seperti PPP dan ISDN yang harus melakukan setup pada koneksi terlebih dahulu sebelum melewatkan data, sama seperti melakukan panggilan telepon. Jadi kalau kalian ingin membuat suatu panggilan telepon, kalian harus memasukkan nomor tujuan terlebih dahulu. Nah, itu menggunakan jenis koneksi circuit switching. Jadi harus mendial up dulu nomor tujuan. Mendial up itu kita sedang melakukan setup pada koneksi. Oleh karena tipe jalur yang digunakan masih berbasis analog, lebar bandwidth yang tersedia relatif rendah. Protokol ISDN adalah salah satu jenis standar yang sering digunakan dalam layanan ini. Jenis koneksi yang ketiga adalah packet switching. Dalam pengiriman data, data akan dipecah menjadi beberapa paket sesuai urutan. Setiap paket mengandung informasi seperti alamat tujuan, konten data, dan alamat pengiriman data. Ini yang sering digunakan jenis koneksi packet switching, yaitu data kita dipecah menjadi paket-paket tertentu. Jadi dikirimnya terpisah dalam paket-paket tertentu, tapi mereka sudah punya nomor urut sesuai urutannya. Jadi ketika nyampe di tujuan itu dirangkai kembali. Jenis koneksi ini relatif stabil dan tidak menghabiskan bandwidth sehingga cocok diterapkan pada jaringan dengan pengguna yang jumlahnya besar. Namun harus tetap menjaga QoS atau quality of service untuk mempertahankan performa dan kualitas koneksi agar selalu stabil. Ini yang saya katakan tadi. Jadi jenis koneksi paket switching ini adalah jenis yang sekarang banyak dipakai karena jenis koneksi ini relatif stabil dan tidak menghabiskan banyak bandwidth. Protokol frame relay merupakan salah satu protokol yang paling sering diterapkan dalam jenis koneksi ini. Ini adalah 3 jenis koneksi pada jaringan WAN. Yang pertama tadi ada lease line, ada circuit switching, dan packet switching. Contoh desain jaringan WAN. Ini adalah contoh dari salah satu desain jaringan WAN. Ada gedung A, ada gedung B, ada gedung C. Masing-masing gedung ini adalah merupakan jaringan LAN. Nah, jaringan LAN ini terhubung dengan switch. Masing-masing gedung itu ada switchnya. Switch ini nanti terhubung pada modem. Modem terhubung pada router. Ini adalah router. Routerlah yang terhubung ke internet. Ya, jadi router sebelum terkoneksi ke internet itu ada firewall, ada terhubung ke BTS, kemudian baru terhubung ke internet. Ini adalah IP dari masing-masing perangkat yang ada di dalam gedung. Semuanya ada IP-nya. IP ini didapat dari perangkat router. Ini contoh lagi. Jadi ada router, ini ada router. Terus di sini ada modem. Dan ini ada fingerprint nih, misalnya cabang Malang, cabang Surabaya, cabang Rembang. Semua cabang ini terkoneksi ke dalam satu jaringan WAN. Ini di cabang nanti connect ke modem, modem ke router, router ke modem wireless, baru ke internet. Seperti itu.
Ini juga misalnya kantor pusatnya ada di Jakarta. Mereka punya kantor cabang. Ada cabang Bandung, Surabaya, Palembang gitu. Jadi masing-masing kantor ini terhubung dengan routernya terhubung ke dalam jaringan WAN. WAN-nya itu terkoneksi ke dalam jaringan komunikasi. Ini contoh selanjutnya. Jadi ada LAN terhubung, semuanya terkoneksi dengan WAN. Sekian penjelasan materi hari ini, cukup panjang penjelasannya, semoga kalian bisa memahaminya. Jika ada yang masih ingin ditanyakan atau masih kurang paham dengan materi ini, silakan ditanyakan di WhatsApp group. Saya akan sangat senang jika ada yang bertanya. Saya akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.